Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semua. Kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 8 ya. Terakhir kita sudah belajar tentang organ-organ peredaran darah. Ada yang masih ingat organ peredaran darah apa aja? Ada dua ya, jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi tiga, ada pembuluh balik, ada pembuluh kapiler, terakhir ada pembuluh nadi, ya kan? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis peredaran darah. Peredaran darah di dalam tubuh manusia berlangsung di dalam pembuluh. Itulah kenapa peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah tertutup. Setiap kali beredar, darah itu 2 kali melewati jantung. Jadi disebut juga sebagai peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda ini dibedakan jadi 2. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Apa ya bedanya? Kita cek satu-satu. Pertama, peredaran darah besar. Urutannya, peredaran darah besar itu dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri, menuju ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung pada bagian serambi kanan. Nah, kalau peredaran darah kecil, nah ini dimulai dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kanan, ya. Nah kemudian menuju paru-paru, ya. Kemudian menuju jantung, tapi bagian serambi kiri. Nah lebih lengkapnya kita coba cek gambar berikut. Nah, ya. Sekarang kalau kamu lihat gambar, peredaran darah kecil itu bagian atas, ya, sedangkan peredaran darah besar itu bagian bawah. Oke. Nah, ini ada 2 warna, warna biru, warna merah, ya. Warna merah itu kaya dengan oksigen, warna biru itu kaya dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, ingat, sisi kanan dan sisi kiri itu jangan dari posisi kitanya ya, tapi posisi jantung di dalam tubuh kita. Ya, jadi bagian kanan seperti gambar, bagian kiri seperti gambar. Oke, kita coba bahas satu persatu. Pertama, peredaran darah besar ya. Nah, peredaran darah besar itu mengalir dari bilik kiri jantung ya, seperti yang dipanahin. Bilik kiri jantung berkontraksi mau memompa darah keluar, sehingga darah mengalir melalui lengkung aorta. Nah, itu lengkung aortanya ya, menuju ke seluruh bagian tubuh kecuali paru-paru. Nah, darah ini berisi banyak sekali oksigen atau disebut sebagai darah bersih. Sesampai di jaringan tubuh, darah akan melepas oksigen untuk kebutuhan sel dan mengikat zat sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida. Nah, zat sisa tersebut kemudian diangkut darah melalui pembuluh vena menuju serambi kanan jantung. Nah, itu peredaran darah besar anak-anak. Kalau peredaran darah kecil, nah ini dimulai dari bilik kanan jantung. Bilik kanan jantung berkontraksi memompa darah keluar sehingga darah mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, darah ini berisi banyak karbon dioksida atau disebut dengan darah kotor. Di dalam paru-paru, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Selanjutnya, darah yang berisi banyak oksigen mengalir ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Nah, itu perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Semoga walaupun dalam video seperti ini saja, semoga kalian bisa paham ya, aliran darahnya seperti apa dari jantung ke seluruh tubuh, lewat paru-paru, balik lagi ke jantung. Oke? Nah, pembahasan terakhir kita adalah tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dapat saja mengalami gangguan baik berupa penyakit, kelainan, atau bawaan dari lahir. Nah, beberapa gangguan ini dapat dihindari atau diatasi sehingga sistem tersebut dapat menjalankan fungsinya. Nah, apa aja sih gangguannya? Pertama, anemia. Anemia ini adalah penyakit kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Kekurangan kadar hemoglobin menyebabkan tubuh mengalami kekurangan suplai oksigen. Kondisi ini menyebabkan muka penderita tampak pucat, mudah lelah, lesu, dan pusing. Penyakit ini dapat terjadi akibat tubuh kurang asupan zat besi atau vitamin B12. Nah, anemia juga dapat terjadi karena pendarahan termasuk menstruasi.
Anemia dapat diatasi dengan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan suplemen penambah zat besi. Dalam kondisi darurat, penderita anemia perlu mendapat transfusi darah. Selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner ini adalah salah satu penyebab utama kematian di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyakit ini bermula karena tersumbatnya pembuluh arteri jantung oleh lemak atau kolesterol. Tuh ya, jangan sampai kita terlalu banyak lemak di tubuh kita. Penyumbatan arteri jantung ini menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi berkurang. Jadi otot jantung tidak berfungsi dengan baik atau tidak mampu memompa darah. Beberapa gejala jantung koroner misalnya dada terasa sakit, napas pendek dan berat, serta kepala pusing. Penyakit jantung koroner dapat diatasi dengan beberapa usaha seperti tidak mengonsumsi makanan berlemak, tidak meminum minuman beralkohol, tidak merokok, makan secara teratur dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, ketiga yaitu stroke. Stroke dapat terjadi akibat tersumbatnya arteri di otak oleh lemak atau kolesterol. Jadi suplai oksigen dan nutrisi ke otak tidak terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan jaringan pada organ itu jadi mati. Stroke juga dapat terjadi akibat pembuluh darah di otaknya pecah. Nah, bahaya kan? Penyebab terjadinya stroke ini mirip dengan jantung koroner. Itulah kenapa usaha pencegahannya hampir sama yang dilakukan terhadap jantung koroner. Gangguan keempat adalah varises. Varises ini adalah suatu keadaan yang menyebabkan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena mengalami pelebaran. Varises sering dialami oleh ibu hamil dan orang yang terlalu lama berdiri dalam aktivitas hidupnya. Varises terutama terjadi pada bagian kaki. Namun, varises juga dapat terjadi pada daerah anus. Varises yang terjadi pada anus biasa disebut ambeien atau hemoroid. Nah, varises dapat dicegah dengan berbagai cara, seperti menghindari berdiri terlalu lama, tidak memakai sepatu dengan hak tinggi, menghindari kelebihan berat badan, serta melakukan peregangan otot dengan senam dan renang. Setelah melakukan perjalanan jauh, sebaiknya saat tidur kaki diberikan bantal setinggi 15 sampai 20 cm. Pengetahuan baru ya. Gangguan berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi ini disebut juga penyakit tekanan darah tinggi. Dikatakan hipertensi kalau tekanan darah berada di atas 130/90 mm Hg. Nah, tekanan darah normal itu biasanya berkisar antara 120/80 mm Hg hingga 130/90 mm Hg. Nah, gejala hipertensi dapat berupa sakit kepala, pusing, mual, pendarahan pada hidung, dan sesak napas. Ada beberapa penyebab hipertensi, misalnya terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol, kemudian sklerosis atau pengerasan pada pembuluh nadi, obesitas atau kegemukan, stres, dan jarang olahraga. Hipertensi yang tidak terkendalikan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di kepala dan gagal ginjal. Nah, hipertensi dapat dihindari dengan tidak minum minuman beralkohol, tidak mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan berkolesterol, menjaga berat badan normal, dan olahraga secara teratur. Kalau ada hipertensi, maka ada temannya nih yang namanya hipotensi. Ini juga penyakit tekanan darah rendah. Dikatakan hipotensi jika tekanan darah berada di bawah 120/80 mm Hg. Gejala hipotensi dapat berupa sering pusing, wajah tampak pucat, penglihatan berkunang-kunang, terutama setelah duduk lama lalu berjalan, denyut nadi lemah, dan tidak bertenaga. Hipotensi dapat diatasi dengan banyak minum air, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, dan olahraga secara teratur. Nah, yang terakhir, ini adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit darah sulit membeku bila terjadi luka. Nah, penyakit ini termasuk penyakit menurun yang disebabkan tubuh tidak mampu membentuk faktor pembekuan darah. Nah, serem nih ya penyakit yang terakhir ya. Nah, itu adalah gangguan-gangguan pada sistem pembuluh darah kita.
Nah, semoga semuanya bisa menjaga kesehatan dengan baik ya. Nah, sekian video kita kali ini. Sudah selesai nih bab sistem peredaran darah. Next, kita akan belajar bab baru tentang tekanan, oke? Jangan lupa ya di subscribe channel ini biar kalau ada video-video update, kamu bisa langsung pelajarin sendiri sebelum gurunya ngasih videonya, oke? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.